Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi media pembelajaran. Pertama, apa sih tujuan dari evaluasi? Kenapa kita harus ribet-ribet pakai mengevaluasi media pembelajaran? Tujuannya adalah pertama menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Jadi agar kita bisa tahu media pembelajaran itu efektif atau tidak adalah dengan kita harus mengevaluasinya. Efektif itu apa sih? Nah, ini akan saya jelaskan mengenai efektif dan efisien juga. Yang kedua adalah menilai apakah media pembelajaran itu efisien dilihat dari hasil belajar peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan efektif dan efisien itu contoh begini, contoh. Kita pengen bunuh nyamuk di dalam kamar. Kita pengen bunuh nyamuk di dalam kamar, seumpama dalam kamar itu terus kita lempar sebuah granat di situ, nyamuknya mati, seperti itu. Tapi itu efektif karena kita tujuannya membunuh nyamuk dan tujuannya tercapai. Tapi itu tidak efisien. Kenapa? Karena hanya membunuh nyamuk kita harus repot-repot pakai granat, seperti itu. Maaf, ntar ada yang iklan lewat. Lalu, yang dimaksud dengan efisien itu apa? Ya kita bunuh nyamuk, ya cukup kita pakai obat nyamuk saja. Pakai obat nyamuk, kita semprot, nyamuknya mati. Berarti kalau pakai obat nyamuk, itu berarti efektif dan efisien. Karena nyamuknya mati, terus biayanya tidak terlalu tinggi. Beda dengan yang pertama tadi. Efektif, tapi tidak efisien karena pakai granat. Kalau yang pakai obat nyamuk berarti efektif dan efisien. Kalau seumpama kita semprot pakai air, pakai semprotan burung itu yang buat mandiin burung, itu efisien, murah, tapi tidak efektif karena nyamuknya nggak mati, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan efektif itu adalah apakah tujuannya itu tercapai atau tidak. Kalau tercapai berarti efektif. Efisien itu adalah apakah cara melakukannya itu menggunakan effort sekecil mungkin. Artinya dengan usaha yang sekecil mungkin dan dengan biaya yang sekecil mungkin. Seperti itu yang dimaksud dengan efisien. Lalu yang ketiga adalah mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi agar kita itu tahu ngefek enggak itu ke peserta didiknya. Yang keempat adalah menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat. Jadi contoh mau menerangkan sesuatu materi, apakah materinya itu nanti sudah tepat menggunakan media pembelajaran yang kita terapkan, seperti itu. Yang terakhir adalah mengetahui respon peserta didik. Kita dengan menggunakan media pembelajaran yang kita terapkan itu, kita bisa tahu respon peserta didiknya, karena yang diharapkan peserta didiknya pastikan aktif, seperti itu. Lalu, dalam mengevaluasi, kita itu harus berdasar pada sebuah prinsip. Kenapa sih? Karena nggak mungkin kita kalau mengevaluasi tapi nggak ada aturan-aturannya. Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu pasti ada aturannya. Dan ketika mau mengevaluasi media pembelajaran itu ada aturannya, yaitu ada prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif? Artinya, media merupakan perantara dalam penyajian peran dari komunikator kepada komunikan atau dari guru kepada murid, siswa. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi media pembelajaran perlu dilihat apakah media pembelajaran tersebut mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, dan interaktif. Jadi yang pertama kali prinsipnya yang dinilai itu adalah apakah media tersebut itu menjadikan pembelajarannya aktif, efektif, dan interaktif. Aktif itu artinya tidak pasif. Lawan kata dari pasif. Jadi artinya muridnya memberikan feedback. Dua-duanya excited. Efektif. Tujuan dari pembelajarannya bisa tercapai. Interaktif artinya terjadi komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya gurunya aja yang nyecer terus tapi muridnya cuma bengong gitu. Jadi media pembelajaran itu dinilai yang pertama adalah prinsipnya adalah itu tadi. Mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, dan interaktif.
Prinsip yang kedua adalah kebenaran dan ketepatan konten. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketepatan dan kesesuaian dari aspek pembelajaran dan aspek media. Artinya itu materinya cocok dengan media yang dipakai. Aspek yang paling utama adalah ketepatan atau kebenaran konten. Artinya sebagus apapun dan semenarik apapun media pembelajaran itu dikemas. Wah, pembelajaran medianya keren banget seperti itu. Tapi ketika materinya itu ternyata salah atau tidak cocok dengan media tersebut, maka media pembelajaran tersebut harus diperbaiki atau bahkan nggak boleh dipakai. Jadi ketika sebagus apapun medianya, tapi kalau materinya salah, ya harus diperbaiki gitu. Contohnya adalah seperti ini, Sumama. Kita menjelaskan tentang siklus hujan, Sumama. Siklus hujan kita kelola dengan sebaik mungkin, kita kelola dengan animasi yang memukau seperti itu. Tapi ternyata menjelaskan siklus hujannya itu salah. Dari segi siklus hujannya saja sudah salah seperti itu. Jadi ya mau sebagus apapun kalau materinya salah ya nggak bisa. Materinya harus diperbaiki dulu. Seperti itu. Prinsip yang ketiga adalah pertimbangan praktis. Apa itu? Yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria teknis praktis, yaitu kemudahan dipindahkan atau artinya medianya itu yang nggak ribet, cuma medianya media grafis yang animasi ya, dimasukkan ke dalam laptop kan bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kesesuaiannya dengan fasilitas yang ada di kelas. Kita pakai laptop, animasinya keren, proyektor nggak ada, terus caranya mau ngajarnya gimana? Kan nggak mungkin cuma mahasiswa 40 orang gantian pakai laptop kan nggak bisa seperti itu. Jadi fasilitas itu penting. Harus ada dulu fasilitasnya. Keamanan penggunaannya, jadi medianya itu tidak berbahaya. Lalu daya tahannya, medianya itu nggak gampang rusak. Seumpama kita mau media pembelajarannya, seumpama kita menjelaskan metamorfosa, tapi kita pakainya itu boneka yang dibuat dari gemblong seperti itu. Ya jangan, kenapa? Karena gemblong itu 2-3 hari sudah jamur seperti itu. Jadi pakainya ya pakai gambar saja seperti itu karena awet. Serta mudah memperbaikinya. Intinya adalah pertimbangan praktis itu medianya itu gampang dipakai, daya tahannya bagus, keamanan penggunaannya baik, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya ada. Intinya begitu. Intinya bisa dipakai gampang seperti itu. Jadi tidak perlu sesuatu yang heboh, memukau seperti itu. Yang penting itu adalah makainya gampang. Paling sederhananya seperti itu prinsip yang ketiga ini. Prinsip yang keempat adalah faktor manusia, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi jelas ya. Yang kita evaluasi itu sebelum, kalau kemarin saya jelaskan bahwa kita ketika membuat suatu media pembelajaran itu kan harus ada evaluasi dulu mengenai karakteristik peserta didik. Nah, kalau sudah lalu kita pakai untuk membuat media, lalu media pembelajarannya itu kita evaluasi lagi. Apakah media pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan karakteristik pendidik atau belum? Seperti itu. Bukan pendidik, maaf, peserta didik. Dan ketersediaan tenaga khusus atau fasilitator dalam pemanfaatannya. Nah, ini tuh sangat penting seperti itu. Jadi seumpama kalau membuat suatu media pembelajaran diharapkan adalah gurunya itu sudah memenuhi, sudah ahli ke dalam mengoperasikan media pembelajaran tersebut. Jadi dia sangat diharapkan tidak butuh seseorang atau fasilitator dalam memanfaatkannya. Kan nggak lucu, pengennya itu yang keren-keren, pengennya itu memukau, tapi harus nyewa orang, orangnya belum tentu bisa, seperti itu kan jadinya ribet, seperti itu. Jadi intinya adalah sesuai dengan karakteristik kebutuhan siswa, dan yang kedua adalah tidak membutuhkan fasilitator atau tenaga khusus, atau membutuhkan tenaga khusus tetapi gampang mendapatkannya, seperti itu. Lalu kriteria tadi adalah prinsip dasar yang untuk dipakai dalam menilai atau mengevaluasi. Sekarang adalah kriteria. Kriteria apa sih?
Dalam menilai media pembelajaran, hendaknya kita tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasar pada kriteria tertentu. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi semua itu harus ada dasarnya, tidak boleh ngasal. Kriteria atau standar adalah sesuatu ukuran yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk memilih atau mengevaluasi sesuatu. Oleh karena itu, setiap kegiatan evaluasi diperlukan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam analisis data dan mengambil keputusan. Jadi, artinya kriteria itu adalah paling gampangnya kisi-kisi lah. Sesuatu dasar yang dipakai dalam mengevaluasi sebuah media pembelajaran. Kriteria itu apa aja sih gitu? Kriteria itu ada 3, yaitu kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, lalu kualitas teknis. Kita akan terangkan satu persatu apa itu kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah kriteria kualitas isi dan tujuan atau quality of content and goals, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat, perhatian, kesesuaian dengan peserta didik. Jadi quality of content and goals ini paling gampangnya itu adalah apakah media tersebut itu sudah sesuai dengan situasi peserta didik, dengan objek didiknya, paling gampang seperti itu. Dengan karakteristik, dengan minat bakat, dengan tujuan dari pembelajaran itu. Jadi quality of content and goals ini adalah penilaian kualitas yang dititik beratkan kepada objek didik. Jadi kepada peserta didik. Peserta didiknya dan fasilitas yang berada di sekitar siswa didik itu kayak apa kualitasnya. Jadi yang pertama kali dinilai itu dulu. Objeknya dulu. Yang kedua adalah instructional quality. Apa sih kualitas instruksional? Kualitas instruksional itu yang dimaksud adalah kualitas yang berkaitan dengan pemberian kesempatan belajar dan motivasi belajar kepada peserta didik. Kualitas motivasi, paling gampangnya seperti itu. Jadi instruksionalnya itu adalah ketika KBM terjadi, itu apakah media tersebut itu mempunyai suatu kualitas yang bisa membuat motivasi peserta didik untuk menjadi terunggah. Terunggah itu apa ya? Pokoknya menjadi naik motivasinya, jadi pengen belajar materi yang disampaikan itu. Jadi media pembelajaran itu harus bisa menaikkan kualitas motivasi. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah technical quality. Apa sih technical quality? Technical quality itu adalah standar yang ketiga yang berkaitan dengan keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan layanan. Intinya adalah kualitas-kualitas teknis yang dipakai pada media pembelajaran tersebut. Contoh seperti ini, pemilihan font. Ketika saya menggunakan font ini font yang saya gunakan adalah Roboto. Kenapa saya milih Roboto? Karena Roboto adalah salah satu font yang paling mudah dibaca. Seperti itu. Jadi nggak asal. Sumama ini tak kasih apa ya? Fontnya itu yang aneh-aneh, yang meliuk-liuk gitu kan malah susah dibaca kan? Malah lebih pusing kan gitu. Jadi ini contoh pemilihan font seperti ini adalah agar memenuhi kualitas technical quality seperti itu. Lalu, ketika kita mau mengevaluasi, saya akan berikan beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi media pembelajaran. Pertama, mengapa ingin membuat media pembelajaran tersebut? Yang kedua adalah, apakah media pembelajaran yang dibuat akan membantu dalam pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah direncanakan? Jadi ini contoh-contoh pertanyaan evaluasi. Evaluasi artinya ketika media pembelajaran sudah dibuat. Jadi contoh semama membuat suatu media pembelajaran, lalu ternyata dengan pertanyaan ini kita bisa nilai apakah media pembelajaran tersebut itu baik atau tidak, seperti itu. Untuk siapa media pembelajaran tersebut dibuat? Artinya itu contoh semama siswa SD.
siswa SMA atau mahasiswa, itu pastinya kan beda. Seumpama gambarnya kartun-kartun, lalu kita pakai untuk menjelaskan hal-hal yang ibaratnya itu abstrak, yang lebih cocok sebenarnya untuk anak-anak PAUD, tapi dipakai untuk menjelaskan media mahasiswa seperti itu. Jadi nggak cocok. Contoh pemakaiannya seperti itu. Contoh selanjutnya adalah bagaimana karakteristik sasaran peserta yang digunakan. Lalu perubahan apa yang diharapkan setelah peserta didik menggunakan media pembelajaran itu? Gitu. Selanjutnya, apabila tidak menggunakan media tersebut, apa kerugiannya? Kalau nggak pakai itu tuh ngefek nggak gitu? Ya nggak apa-apa kalau nggak pakai media pembelajaran A gitu. Berarti nggak signifikan gitu contohnya. Apakah materi pembelajaran tersebut cocok disajikan dengan media pembelajaran tersebut? Jadi media pembelajaran tersebut sesuai nggak sama materinya gitu. Sejalan atau tidak gitu. Oke, lalu saya akan jelaskan mengenai jenis dan prosedur evaluasi. Apa sih itu? Jenis dan prosedur evaluasi itu ada dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Apa itu? Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran sedang berlangsung. Evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, mulai dari tahap penyusunan rencana, penulisan naskah, dan prototipenya. Prototipe itu artinya contoh media pembelajarannya. Dari hasil evaluasi ini digunakan untuk membentuk dan memodifikasi prototipenya. Jadi prototipe itu adalah bentuk mentah dari media pembelajaran. Paling gampang kalau di dunia pemrograman sih kayak ini seperti alpha testing atau bisa juga beta testing. Jadi sebelum media pembelajaran itu dipakai untuk khalayak banyak atau dipakai dalam aslinya, dipakai dalam pembelajaran yang sebenarnya, itu harus dievaluasi dulu. Evaluasi dulu sebelum di launching, paling sebenarnya seperti itu. Jadi seumpama sebelum saya membuat media pembelajaran seperti ini ya sudah saya baca dulu berulang-ulang seperti itu. Saya baca dulu berulang-ulang, yang sekiranya kurang cocok saya ganti, yang sekiranya di apa? Sekiranya contoh seperti ini. Sekiranya penting itu saya merah-merah seperti ini ketika menjelaskan. Jadi saya juga melakukan evaluasi formatif seperti itu. Sebelum media pembelajaran ini saya buat, saya launching ketika saya pakai seperti ini, seperti itu. Lalu, prototipe media pembelajaran perlu diuji cobakan dalam rangka mengumpulkan data informasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik seperti itu. Jadi penggunaan prototipe-prototipe seperti itu, contoh-contoh bentuk mentah dari media pembelajaran itu bisa diuji cobakan dulu. Kalau saya ini mau uji cobakannya contoh, saya tetap melakukan presentasi seperti ini. Saya tetap menjelaskan seperti ini. Nanti akan terlihat bagaimana nanti hasilnya. Contoh saya rekam dulu, habis saya rekam dulu saya lihat lagi, oh yang kurang di bagian ini, lalu saya perbaiki, lalu saya rekam ulang, saya evaluasi lagi, dan seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah evaluasi yang kedua itu summative evaluation. Apa sih summative evaluation? Evaluasi sumatif dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar telah selesai dikembangkan dalam bentuk master yang siap diimplementasikan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Artinya, summatif ini itu adalah setelah media pembelajarannya itu jadi selesai total, lalu dipakai di launching. Nah, setelah di launching, barulah kita evaluasi dengan menggunakan kriteria dan prinsip-prinsip yang tadi gitu. Dalam pengembangan media pembelajaran, sering menitikberatkan pada kegiatan evaluasi formatif. Artinya, evaluasinya itu lebih banyak kepada evaluasi yang
sebelum media pembelajaran itu di-launching. Jadi ketika membuat itu sambil jalan, itu ada evaluasi terus. Oh ini dicoba, oh seperti ini kurang cocok, diulang lagi. Jadi sebelum di-launching itu benar-benar harus dievaluasi dulu. Melalui evaluasi ini diharapkan pengembangan media pembelajaran tidak hanya dianalisis secara teoritis, tetapi benar-benar telah dibuktikan di lapangan. Jadi ada evaluasi kedua yang yaitu evaluasi sumatif ini agar benar-benar telah dibuktikan di lapangan. Jadi apakah efektif dan efisien media pembelajaran tersebut? Jadi yang pertama tadi evaluasi formatif itu agar media pembelajarannya itu yang dipakai itu menjadi terbaik. Lalu yang kedua adalah evaluasi sumatif itu dipakai setelah media pembelajaran itu dipakai hasilnya kayak apa, seperti itu. Jelas nggih? Terima kasih. Itu tadi mengenai evaluasi media pembelajaran. Kalau mau kita rangkum, hasilnya adalah sederhana. Evaluasinya itu mau kita rangkum adalah kita mempunyai 4 prinsip. 1, 2, 3, 4. 4 prinsip. Dan mempunyai kita 3 kriteria dasar-dasar yang dipakai dalam mengevaluasi. Dan kita mempunyai 2 jenis prosedur evaluasi. Gitu. Jadi prakteknya yang paling mudah adalah kalau yang lain kan teori, yang benar-benar bisa dipakai secara aktual itu yang ini. Contoh-contoh pertanyaan ini. Contoh-contoh pertanyaan ini bisa dipakai dalam evaluasi sumatif agar kita tahu keefektif dan efisienkah media pembelajaran yang kita buat. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.